Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabda-Mu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu. Sabda-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu. Amin. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang ini ada berbagai macam model asuransi. Ada asuransi pendidikan, kesehatan, mobil, hari tua, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan jasa asuransi berusaha menjawab kebutuhan orang zaman ini yang membutuhkan jaminan atau kepastian. Dengan adanya jaminan, ketika mobil rusak, kita tidak khawatir lagi. Ketika kita sakit, kita pun tidak cemas lagi memikirkan biaya. Jaminan memunculkan kepastian. Tanpa kepastian yang ada adalah kekhawatiran. Sayangnya, kekhawatiran sudah seperti penyakit kronis bagi manusia zaman ini. Banyak orang masa kini hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran. Saudara terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak khawatir. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum.
dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Yesus tahu betul situasi orang-orang yang dihadapinya pada waktu itu. Banyak hal membebani pikiran mereka. Beban pikiran itu membuat hidup mereka menjadi berat, sehingga mereka tidak bahagia. Hal yang sama terjadi sampai hari ini. Banyak orang yang hidupnya diliputi kekhawatiran. Mereka khawatir akan apa yang bisa dimakan, akan kesehatan, akan masa tua, dan sebagainya. Semua kekhawatiran itu membuat hidup mereka tidak tentram. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketakutan dan kecemasan membuat hati menjadi tidak tenang. Hati yang tidak tenang membuat kita tidak mampu berpikir secara jernih. Pikiran dan hati yang tidak jernih akan menghalangi kita untuk mengambil keputusan yang baik dan bijaksana. Dari situ kita bisa melihat bagaimana kegelisahan ujung-ujungnya akan menuntun kita pada keputusan yang buruk. Berhadapan dengan kekhawatiran, secara sederhana Yesus mengajak kita untuk belajar dari alam di sekitar kita. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara terkasih di dalam Tuhan, kegelisahan dan kekhawatiran hanya akan merampas kebahagiaan hidup. Ada begitu banyak hal yang bisa kita temukan apabila kita tidak dikuasai oleh kegelisahan. Orang yang gelisah selalu terpusat pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa melihat keluar bahwa ada banyak hal berharga yang ditawarkan oleh Tuhan kepada dirinya. Hari ini kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan selalu hadir menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia bekerja bersama kita. Jangan kita lupa untuk mengasuransikan hidup kita kepada Tuhan. Hanya pada Tuhanlah ada jaminan dan kepastian yang sejati. Ia tahu segala sesuatu tentang kita, juga segala sesuatu yang kita butuhkan. Di dalam tangannya, hidup kita terjamin, aman, tentram, dan sejahtera. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami untuk selalu sadar memilih yang terbaik bagi kehidupan jiwa kami dan keselamatan hidup kami untuk selalu setia padamu. Janganlah biarkan kami dihimpit oleh kekhawatiran dunia ini, tapi bimbinglah kami agar mengandalkan kekuatan hanya dari-Mu, ya Yesus. Kami antarkan doa ini dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.